Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita awali kajian di subuh yang indah ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema subuh kali ini yaitu ternyata Allah butuh kepada makhluk. Ternyata Allah butuh kepada makhluk. Ternyata Allah butuh kepada makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajian tentang sifat 20, yaitu sifat yang kewujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi, yaitu yang kelima, yakni qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Sifat muhalnya adalah ihtiyaju li ghairi. Allah tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh kepada yang lain, apalagi butuh kepada makhluk. Kalau dikaji secara umum, secara syariatnya demikian. Akan tetapi dikaji secara umumnya kita masih jauh dari siapa Tuhan itu. Jadi akhirnya kita memahami bulat, ruwet dan sebagainya. Hanya angan-angan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Allah butuh kepada makhluk. Sebelum saya
mengkaji tentang Allahnya, kita kaji dahulu tentang makhluknya. Karena untuk menuju awaluddin ma'rifatullah, yakni awal suatu agama adalah makrifat kepada Allah. Awal suatu agama adalah kembali kepada Allah. Awal suatu agama adalah menghadap kepada Allah. Awal suatu agama adalah bersyahadat langsung di hadapan Allah. Itulah awal suatu agama. Yakni bertemu langsung dengan Allah. Awal suatu agama. Agama apapun itu. Tak peduli nama-nama agamanya. Tak peduli siapapun nama-nama Tuhannya, manusia. Yang penting sebelum bertuhan, sebelum beragama, awaluddin ma'rifatullah, ya harus tahu dulu, ya harus jelas dulu siapa yang disembah. Bukan abu-abu yang disembah, bukan bayang-bayang yang disembah, bukan kata-katanya yang disembah, bukan halusinasinya yang disembah, bukan pemahaman versi hawa nafsunya yang disembah. Bukan katanya ini, bukan katanya itu, bukan katanya kita, bukan katanya hadis, bukan katanya orang-orang alim yang terdahulu, bukan katanya alim ulama. Yakni agama itu, persaksian itu, kita masing-masing individu sendiri yang wajib menyaksikan keimanan yang kita imani. Masing-masing diri manusianya lah yang wajib untuk menghadap langsung kepada yang menciptakannya. Baru itu dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Bila kita sudah makrifat kepada siapa Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, bila manusianya sudah ketemu dengan siapa Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan untuk dihadapnya, maka ia akan bisa menghadap di dalam segala aktivitas-aktivitasnya. Bila manusianya sudah bertemu langsung dengan Tuhannya, enak saja, enjoy saja. Apapun yang diperankan, apapun yang digerakkan, apapun yang diaktivitaskan, otomatis langsung diterima oleh Allah. Otomatis langsung sambung kepada Allah. Wong sudah ketemu Allah sebelum memasuki agama. Wong sudah berjumpa Allah sebelum ia menyembah. Wong sudah pernah jumpa kepada juragan atau bosnya ketika ia belum bekerja di dalam syariatnya, belum bekerja di dalam torekohnya, belum bekerja di dalam hakikatnya, belum bekerja di dalam makrifatnya. Ia sudah ketemu dengan siapa yang punya syariat. Ia sudah bertemu dengan siapa yang punya toreko. Ia sudah pernah bertemu dengan siapa yang punya hakikat. Ia sudah pernah bertemu dengan siapa yang punya makrifat. Jadi ketika awaluddin makrifatullah, awal suatu agama yakni mengenal Allah, maka jelaslah arah tujuan apa di dalam agama-agama itu. Tujuan arahnya seluruh nama-nama agama, seluruh nama-nama golongan, seluruh nama-nama aliran, toh ending-endingnya ya ketemu Allah. Ketemu yang menciptakan, ketemu akhirat. Walhasil intinya seluruh manusia ending-endingnya ketemu mati. Mutu qabla antal maut. Ending-endingnya yang dicari, yang dijumpai, yang dihadap kelak di akhir zaman, siapapun manusianya, apapun pangkat dan jabatannya, apapun kondisi perekonomiannya, toh ending-endingnya ya ketemu mati. Akan tetapi kebanyakan manusia termasuk saya takut mati. Kenapa? Takut menghadap Allah. Takut menghadap Sang Pencipta. Takut menghadap
Tuhan. Kenapa? Karena manusia di dalam hatinya tak rela. Karena manusia di dalam hatinya tak ridho. Bila dirinya, bila hawa nafsunya ada yang menyainginya. Bila dirinya, bila hawa nafsunya harus kalah dengan Allah, harus kalah dengan Tuhan. Tidak mau manusia ini. Selama ini kan begitu. Ya inilah lambangnya setan tak mau sujud kepada Adam itu. Siapakah setan itu? Ya aku sendiri yang tak rela, yang tak ridho. Bila aku dikatakan tidak ada, dikatakan Adam. Yang tak rela, yang tak ridho. Bila diriku dikatakan mati. Allah saja yang mati, aku hidup kok. Allah yang mati. Kenapa? Mana buktinya Allah hidup? Allah kan gaib. Nah, inilah tanda-tanda bahwa kita belum memasuki awaluddin ma'rifatullah, belum memasuki suatu agama. Agama dan pertuhan yang kita masuki selama ini hanyalah agama kata-katanya saja, agama ikut-ikutan saja, agama halusinasi saja, agama hanyalah versi-versi kepuasan, kecocokan hawa nafsu dewe belum dikatakan agama yang sebenar-benarnya agama. Kenapa? Karena wujud di dalam diri setiap manusia termasuk saya bukan wujud Tuhannya tapi wujud makhluknya. Ini bukti bahwa manusia belum bertuhan bila di dalam hatinya yang wujud masih makhluknya. Inilah makna dari Allah butuh kepada makhluknya. Kata makhluknya begitu tanpa disadarinya. Akan tetapi kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia, Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah berdiri sendiri. Allah qiyamuhu binafsihi. Kalau manusia butuh kepada yang lainnya, butuh kepada makhluk. Kalau Allah tidak butuh kepada makhluk. Itu kan bahasan-bahasan anak kecil. Bahasan-bahasan anak TK. Maknanya manusianya lebih dikedepankan di dalam hatinya. Ya orang matuk. Seolah-olah kita selama ini diugut-uguti, dibohong-bohongi, disesat-sesatkan dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Sehingga kita tambah jauh dari Allah. Sehingga kita tambah jauh dari penghadapan, dari persaksian akan Tuhan yang memerankan, akan Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Kita tambah jauh dan kita tambah besar. Bahkan kita tambah lebih jadi Tuhan lagi di dalam diri kita. Tuhannya kepintaran kita, Tuhannya kecerdasan kita, Tuhannya pangkat dan jabatan kita, Tuhannya amal-amal ibadah kita, Tuhannya sholat, Tuhannya kaya dan sebagainya. Kita malah yang menjadi Tuhan atas segalanya. Kenapa Tuhannya tidak ada? Gaib. Allah tidak berlaku. Eto ewai dibela. Eto ewai disembah. Seolah-olah saja dibela. Seolah-olah saja disembah. Padahal Allah di dalam hati kita dimatikan keberadaannya. Ditiadakan keberadaannya. Goibkan keberadaannya karena pemahaman di dalam diri kita masih pemahaman inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Coba terka, coba hayati, coba lihat, coba saksikan siapa yang wujud di dalam dirimu. Siapa yang nyata di dalam dirimu, siapa yang nampak jelas di dalam dirimu, siapa yang kau tauhidkan di dalam dirimu, siapa yang kau esakan di dalam dirimu, siapa yang kau ahadkan di dalam dirimu.
Ternyata dirimu sendiri, bukan? Ternyata Abdul Halimnya sendiri, bukan? Apakah itu akidah di dalam beragama? Apakah itu akidah di dalam bertuhan? Itu masih jauh dari akidah dan beragama di sisi Tuhan. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Bukan Tuhannya yang jadi Tuhannya manusia, tapi manusianya jadi Tuhannya Allah, ngatur-ngatur Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ternyata Tuhan butuh kepada manusia. Ternyata Tuhan butuh kepada makhluknya. Saya ilustrasikan begini sebelum kita membahas tentang Allah. Kita bahas dulu kekuasaan yang ada dalam diri kita. Kita bahas dulu Tuhan tu yang ada di dalam diri kita dengan man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Manusia kepada dirinya sendiri saja tidak tahu. Manusia kepada dirinya sendiri saja tidak mengenal. Manusia kepada dirinya saja tidak pernah berjumpa hakikat diri sejati manusianya yang hanya makhluk. Bagaimana mungkin manusia akan mengenal Tuhannya? Wong kepada makhluknya saja, kepada dirinya saja ia tidak mengetahuinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ilustrasinya begini. Kita, saya Abdul Halim, Anda, siapapun nama Anda, dengan apapun benda-benda yang Anda sudah miliki. Contoh baju, celana, mobil, motor, kereta, rumah, pekerjaan, pangkat, dan semuanya. Coba kita hayati bersama. Semua yang kita miliki sekarang, kira-kira yang butuh itu apa yang Anda miliki, atau ibarat makhluk itu butuh Anda? Apakah Anda yang butuh makhluk? Apakah Anda yang butuh apa-apa yang Anda miliki? HP makhluk Anda, baju makhluk Anda, kamar mandi makhluk Anda, rumah makhluk Anda, ruang tamu makhluk Anda, TV makhluk Anda, uang makhluk Anda, kulkas, rice cooker, magic jar, ruang makan, semua itu milik Anda. Kira-kira yang butuh HP-nya itu HP-nya ataukah Anda yang butuh HP? Kalau makhluk butuh sang kholik, bagaimana mungkin HP bisa butuh Anda? Sedangkan HP tak merasa memiliki diri HP-nya sendiri. HP saja tidak tahu bahwa dirinya HP. Bagaimana mungkin HP itu bisa butuh Anda sebagai pemilik HP? Selama ini pemahaman ini seolah-olah kan begitu. Seolah-olah HP-nya yang butuh Allah. Seolah-olah manusianya yang butuh Allah. Kenapa? Karena manusia yang sebenarnya bukan pencipta masih jadi pencipta. Yang mana manusia ini hanyalah makhluk seperti HP. Masih merasa menjadi pencipta HP. Masih merasa menjadi pencipta manusia. Apa maknanya? Kita selama ini merasa menjadi pencipta manusia karena hidup dan badan seolah-olah itu ciptaan kita. Karena hidup dan badan itu seolah-olah kita yang membuatnya sendiri tanpa Tuhan. Itulah kesombongan iblis dan setan ini. Sehingga hati kita tidak bisa lillahi ta'ala alias li nafsi. Duduk ini dudukku,
Berdiri ini berdiriku, sholat ini sholatku, ibadah ini ibadahku, berzikir ini zikirku, berjalan ini jalanku, naik motor ini aku yang naik motor, naik mobil ini aku yang naik mobil, sholat ini aku yang bisa sholat, tahajud ini aku yang bisa tahajud, duha ini aku yang bisa duha, puasa ini aku yang bisa puasa, haji dan umroh ini aku yang bisa haji dan umroh. Seolah-olah semuanya dituhani oleh manusianya. Kenapa? Karena manusia merasa seperti Tuhan, seperti Allah. Manusia selama ini mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini sebagai ciptaannya. Apa buktinya? Semuanya diaku-akui oleh manusianya. Sehingga Tuhan tidak ada masanya. Sehingga Tuhan tidak ada kesempatannya untuk memerankan manusia. Kenapa? Karena manusianya berperan dewe-dewe, melaku dewe-dewe, seolah Tuhan tuwe banyak di dunia ini. Satu wujud manusia ada Tuhannya, satu wujud manusia ada Tuhannya, satu wujud manusia ada Tuhannya. Iya, Tuhan hawa nafsu itu yang banyak ini, yang selama ini kita pahami. Sedangkan kepahaman tentang Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, inna dina indallahil Islam, karena kita tidak berani, karena kita tidak mau berserah diri kepada Tuhan, yang tidak paham-paham tentang ketuhanan. Yang ada, yang kita pahami selama ini hanyalah tentang ketuhanan hawa nafsu. Jadi kira-kira apapun yang kita miliki, baik rumah dan ruangan-ruangan yang di dalam rumah, dan apapun benda-benda yang ada di dalam rumah, kulkas, mesin cuci, setrika, kompor, wajan, dan sebagainya. Apakah mereka semua, apa yang Anda miliki itu butuh pada Anda? Bahkan apakah HP ini butuh pada saya? Malah sayalah yang butuh HP, malah sayalah yang butuh rumah, malah sayalah yang butuh wajan, yang butuh kompor, yang butuh kulkas, yang butuh benda-benda mati itu. Saya yang butuh. Untuk apa? Untuk ku pakai, untuk ku manfaatkan, untuk ku gelar, untuk ku panggung sandiwarakan. Sama halnya seluruh makhluk, seluruh manusia ini tercipta. Kenapa? Karena dibutuhkan Tuhan. Untuk apa? Dibutuhkan untuk berperan di dalam panggung sandiwaranya Tuhan itu sendiri. Jadi manusia sibuk kesana kemari, sibuk mencari jalan Tuhan. Sibuk kesana kemari, sibuk mencari amal soleh, amal ibadah, mencari pahala. Padahal belum ketemu dengan yang punya pahala, padahal belum ketemu dengan yang punya amal soleh. Kok kita ujuk-ujuk melakukan itu semua dengan daya upaya diri manusianya? Ya batal. Bong manusianya hanya makhluk. Kok berani-beraninya jadi sang pencipta? Ya batal. Tak akan pernah sampai kepada Tuhan, tak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Karena seolah-olah manusianya yang butuh Allah, berarti seolah-olah manusianya yang paling berkuasa daripada Allah. Sama seperti HP dan apapun yang kita miliki. Seolah-olah apapun yang kita miliki itu sama-sama bergerak menuju kepada kita. Apakah kita ini sembrani yang mana seluruh besi-besi bisa langsung menancap pada diri kita? Seolah-olah demikian. Mestinya seperti cahaya. Mestinya seperti sinar yang menyinari alam semesta, seperti matahari yang menyinari bumi. Bukan bumi yang mau ke matahari, tapi mataharilah yang menerangi bumi. Dengan terangnya matahari itulah maka aktivitas di dalam bumi ini bisa berkembang.
Bukan HP-nya yang butuh manusia, tapi manusianya lah yang butuh HP. Bukan makhluknya yang butuh Khalik, tapi sang penciptalah yang butuh makhluknya. Untuk apa? Untuk dikuasai, untuk dikehendaki, untuk dipakai sebagai khalifah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Contoh baju yang kita pakai ini loh. Apakah baju ini butuh saya? Butuh Anda? Kita yang butuh baju, bukan baju yang butuh kita. Maka dari itu manusia-manusia yang belum ketemu Tuhannya ya disiksa-siksa dengan perkara ini. Dengan pencarian-pencarian Tuhan. Kenapa? Karena selama ini manusianya sudah lama jadi Tuhan. Sejak akil balik hingga setua ini jadi Tuhan terus. Maka tersesatlah manusianya di dalam dunia menjadi hantu-hantu yang berkumpul dengan hal yang panas, yakni urusan-urusan dunia yang memanaskan hati. Maka tiada jalan keselamatan, yakni harus kembali dari mana dulu kita datang. Dari alam gaib, ya kembali ke gaib. Dari tidak wujud, ya kembali kepada yang tidak wujud. Dari Adam, ya kembali kepada Adam. Itulah jalan satu-satunya jalan keselamatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah yang wujud, kembali kepada Allah yang hidup, kembali kepada Allah yang berkuasa atas kewujudan, atas kehidupan, atas kekuasaanku yang selama ini sudah lama aku akui sebagai milikku manusia. Padahal manusianya tidak bisa apa-apa, kok manusianya merasa bisa nyembah, merasa bisa ngabdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ternyata Allah butuh kepada makhluknya. Butuh untuk apa? Butuh untuk diciptakan, butuh untuk dikenal, butuh untuk dijadikan, butuh untuk dipanggung sandiwarakan. Tujuannya apa? Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku, baik yang ada di dirinya pun juga yang ada di luar dirinya. Maknanya supaya Allah yang tahu, supaya Allah yang makrifat, bukan manusianya yang makrifat. Ngapain manusia cari ilmu makrifat? Sedangkan manusia tidak bisa makrifat. Tentunya yang dicari manusia bukan ilmu makrifat, tapi yang dicari manusia ilmu kematian, ilmu ketiadaan, ilmu kegoiban, ilmu yang tidak makrifat. Supaya apa? Supaya manusianya tidak macam-macam jadi Tuhan terus. Kalau sudah mendapatkan ilmu hakikat makrifat, manusianya tambah sombong, merasa bisa makrifat. Padahal puncak-puncak di dalam bimbingan-bimbingan baiat, ketika manusianya sudah di puncak makrifatnya, langsung disuruh terjun bebas, nyegur kepada lautan uripe Allah. Semoga sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat selalu lestari, selalu istiqomah di dalam lautan uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi para sahabat-sahabatku yang baru bergabung, bisa mengikuti kembali ulang kajinya di live ini di YouTube Uripe Allah. Diulang-ulang, dikaji supaya tambah tajam dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabatku yang sudah bergabung di live ini. Semoga bisa dipahami ya. Dan semoga kita semua termasuk saya bisa memahami apa yang telah dipaparkan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang melihat judulnya kayak ini tabu dan kayak ini tidak mungkin. Dan seolah-olah ini sesat. Allah kok butuh makhluk. Mestinya kan makhluk yang butuh Allah. Berarti lebih kuasa mana antara Allah dengan makhluk. Berarti bila makhluknya yang butuh Allah, seolah-olah makhluknya yang bisa berperan. Makhluknya yang bisa berkuasa, cari ilmu ke sana kemari, baiat ke sana kemari, seolah-olah semuanya kehendak makhluknya. Bila makhluk yang butuh Allah, bila makhluknya tidak ada Allahnya, apa bisa makhluk butuh Allah? Bila makhluk tidak ada Allahnya, apa mungkin makhluk tercipta? Bila Allah yang butuh Tuhannya, apakah mungkin makhluk itu bisa diadakan di muka bumi ini? Berarti siapa yang butuh? Siapa yang butuh tajalli? Makhluknya. Siapa yang butuh wusul kepada Tuhannya? Makhluknya. Siapa yang butuh menyembah kepada Tuhannya? Makhluknya. Tapi ora ono gawene kabeh bila manusianya yang masih wujud. Jadi raunuk gawene kabeh, tidak ada gunanya semua bila masih hanya manusianya yang wujud jadi Tuhan di dalam hatinya. Semuanya hanyalah pura-pura, panggung sandiwaranya hawa nafsuni dewi-dewi saja. Jadi sebenarnya yang membutuhkan pagelaran di dalam pewayangan itu wayangnya atau dalangnya. Apakah mungkin wayang butuh dalang, sedangkan sang wayang itu tidak bisa ngapa-ngapain? Jadi yang butuh wayang adalah sang dalang. Untuk apa? Ya untuk dipertontonkan, untuk diperlihatkan, supaya tahu bahwa ini loh aku, dalang dan wayang satu, esa di dalam pagelaran. Manusia dan Tuhannya esa di dalam kehidupan ini. Akan tetapi kita umat manusia termasuk saya banyak terhijabnya oleh Tuhannya sehingga kita tak bisa ketemu Tuhan. Berarti selama kita tak pernah bertemu Tuhan, ya tidak pernah ibadah, ya tidak pernah sholat, ya tidak pernah berbuat baik, ya tidak pernah zikir. Kenapa? Karena yang ada yang kita zikiri, yang kita ingati selalu di dalam dada kita masih makhluknya, masih manusianya. Manusianya masih tersesat dan bergentayangan di bumi ini, ya tidak bisa pulang-pulang miber marang Gustine. Nanti ketika pemaksaan syakaratul maut tiba, yang mana dahsyat sakitnya untuk melepaskan ngelongkop ilmu, ngelongkop amal, ngelongkop harta yang dibangga-banggakan, ngelongkop ibadah, ngelongkop sholate, ngelongkop pangkat dan jabatannya, bahkan ngelongkop hidup dan badannya yang sangat amat menyakitkan itu. Setelah itu baru tahu bahwa selama ini diriku, diri Anda bersama Allah. Sejak dari tanah dulu bersama Allah. Sejak di tumbuhan dulu bersama Allah. Sejak di buah-buahan, sayuran dan padi itu kita bersama Allah. Sejak kita dimakan oleh kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, itu ya bersama Allah. Ketika kita menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi bayi, janin dan bayi yang suci, ya bersama Allah. Maknanya ya Allah sendirian. Tidak ada yang membutuhkan. Kenapa? Allah jais, Allah yo sak karepe dhewe.
seperti kehendak hati kita saat kita ada di dapur, milih-milih bumbu, ngulek-ngulek bumbu, makanan ini sudah sedap atau belum, siapa itu semua pelakunya, apa bumbu-bumbunya, apa wajan-wajannya, kompor-kompornya, ya kita kan yang punya, ya kita kan yang memiliki semua itu, yang ngatur-ngatur, bukan bawangnya yang ngatur kita, bukan kompornya yang ngatur kita. Kebalik, kalau yang kita punya butuh kita, kebalik kita yang butuh mereka. Kenapa? Dengan kita butuh mereka, kita adakan mereka di rumah kita. Dengan kita butuhnya wajan di dapur kita, kita beli wajan untuk dapur kita. Siapa yang butuh wajannya, ataukah dapurnya, ataukah kita yang butuh? Nah, sama seperti itu. Semoga hati kita terbuka agar kita tidak merasa jadi Tuhan yang butuh Tuhan. Biarlah Allah yang bertajalli padaku. Kenapa? Karena yang menghidupi ya Allah. Jadi jangan sombong-sombong untuk bertajalli kepada Allah. Aku yang bertajalli pada Allah. Aku yang mi'raj kepada Allah. Siapa kamu? Kenapa manusia bisa bilang begitu? Aku mi'raj kepada Allah. Aku hening kepada Allah. Aku menghadap Allah. Aku berkata-kata kepada Allah. Seolah-olah Allah ini barang. Jadi sesungguhnya yang barang itu ya kita ini, makhluk menengowai opo jari gustimu. Kalau kita sudah menengowai, enak perjalanan kehidupan ini, bahagia, damai, ragontok-gontokan. Melihat orang agama lain yo senyum-senyum wae. Ora pegel, ora gontok-gontokan, ora debat-debatan. Kenapa? Karena tidak ada yang salah apa yang dimiliki Allah. Karena tidak ada yang salah yang ditampilkan Allah. Jadi di dalam dapur itu apa harus wajan semua? Apakah di dapur itu apakah harus piring semua? Apakah di dalam dapur itu harus sendok semua, harus garpu isinya semua? Enggak kan? Ya harus beda-beda. Ada sendok, garpu, piring, wajan, kompor, sablukan dan sebagainya. Harus beda-beda. Untuk apa? Untuk kesempurnaan pagelaran agar bisa masak enak. Bila yang ada hanya wajan saja, semuanya isi wajan, semuanya Islam semua, ya ndak indah, ndak bisa menikmati isinya dapur. Ya Allah ndak bisa memerankan manusianya. Wis podo kabeh. Maka dari itu perbedaan itu sangatlah indah, sangatlah nyaman. Itulah tanda kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Sama di dalam rumah kita pun ndak harus di seluruh rumah isinya kompor semua. Ya harus beda-beda. Ada almari, ada baju, ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, ada AC dan sebagainya. Agar apa? Agar sempurna di dalam ruangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan shalawat min daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad,
اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.